Assalamualaikum semuanya. Eh, Apa kabar guys, sahabat muslimah nih? Perkenalan diri dulu kali ya sebelum sambil kita nunggu nih pembicaranya hadir dan teman-teman muslimah Daily yang lain. Halo sahabat muslimah semuanya, perkenalkan nama aku Anggi dari Muslimah Daily. Halo Kak Nabila, udah datang nih. Ya, nama aku Anggi dari Muslimah Daily yang hari ini bakal nemenin kalian bincang-bincang. Halo Kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarganya sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Iya sehat, alhamdulillah. Aku perkenalan dulu kali ya Kak. Iya boleh. Karena bila perkenalkan dan teman-teman sahabat muslimah, aku Anggi dari Muslimah Daily yang hari ini bakal nemenin sahabat muslimah nih buat bincang-bincang sama Kak Nabila yang udah menyempatkan waktunya. Makasih banget Kak. Iya sama-sama. Aku mau nanya dulu nih sama sahabat muslimah, ada yang tahu nggak sih kita bakal bahas apa nih hari ini nih sama Kak Nabila? Ada yang tahu nggak nih? Ayo. Ayo. Ada Kak Nabila di sini. Kira-kira kita bahas apa ya sama Kak Nabila? Okay. Nah, hari ini tuh kita akan bahas temanya suka duka menjadi mamah muda bersama Kak Nabila Jaudani. Mamah muda. Iya. Ini yang nonton mungkin ada yang sudah menjadi mamah muda juga atau sedang ingin. Nah, ini obrolannya bakal bermanfaat banget sih buat yang sedang menjadi mamah muda atau mempersiapkan dirinya menjadi mamah muda, karena bakal menjadi insight banget buat kita di masa depan nanti gitu ya Kak. Nah, amin. Oke, nah sebelum masuk ke sesi utamanya mungkin aku mau sedikit kenalin Kak Nabila nih buat ke sahabat-sahabat muslimah. Nanti kalau misalkan ada salah-salah mungkin kakak bisa koreksi ya. Yap. Oke, jadi Kak Nabila Jauda, biasa dipanggil Kabila, ibu dari 3 malaikat kecil, dari 3 anak perempuan yang lucu-lucu banget. Ada Quina, ada Latisha sama Shalina ya Kak. Iya, lucu banget. Nah, terus Kak Nabila juga setahu aku menikah di usia yang cukup muda juga, 19 tahun, di tahun 2014 ya Kak? 18 tahun. Berarti, 18. Wah. Nah, berarti kalau sekarang itu udah hampir 7 tahun kali ya Kak pernikahannya? Tahun ini jalan ke-7 sih, jalan ke-7. Oke. Nah, ya alhamdulillah. Selain itu juga yang aku cari tahu nih, selain jadi istri dan jadi seorang ibu, Kak Nabila juga aktif di dalam karirnya sebagai presiden director di Sivin Business. Benar banget nih Kak? Ya betul, alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah produktif. Keren banget bukannya. Nah, kan Kak Nabila nih udah merasakan sebagai mamah muda di usia yang cukup muda. Aku sama teman-teman muslimah Daily yang ada di sini pasti penasaran banget sih, pengen tahu gitu. Kita sharing-sharing di sini sesuai dengan tema kita hari ini, suka duka menjadi mamah muda. Gitu ya Kak? Iya. Oke. Nah, buat teman-teman muslimah mungkin udah gak sabar, jadi aku langsung mulai aja kali ya Kak. Aku mungkin bakal memberikan beberapa pertanyaan tentang trigger. Nanti pasti teman-teman di sini juga bakal penasaran sih. Dan nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh diketik aja, nanti bakal aku baca mungkin di akhir. Jadi nanti kalau tenggelam bisa di resign lagi gitu pertanyaannya. Pasti banyak banget sih yang penasaran ya Kak. BTW kakak lagi ada di mana nih Kak? Aku kebetulan sekarang lagi di rumah mertua keluarga suami di Bogor. Gitu. Oh di Bogor. Iya. Hati-hati ya Kak. Semoga selalu dalam keadaan sehat keluarga. Amin. Insya Allah semoga semuanya juga. Kak Anggi ya? Iya. Iya. Semoga Kak Anggi dan teman-teman muslimah Daily juga sehat selalu. Oke, amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai pertanyaan triggernya, Kak Nabila sebagai seorang mamah muda, tolong dong Kak gambarin 3 kata menjadi seorang mamah muda tuh gimana yang Kakak rasain?
Jadi mama muda dengan 3 kata itu buat aku belajar, ikhlas, pahala. Iya. Boleh dijelasin gitu Kak? Bagi Kakak tuh gimana tuh kata-kata itu, belajar, ikhlas, pahala yang Kakak rasain sebagai mama muda tuh? Karena kalau belajar justru dengan kita punya anak gitu atau kita menikah itu justru kita semakin terbuka gitu, istilah kayak terbuka lapangannya untuk kita mencari tahu lebih banyak lagi apa yang harus dipelajari. Jadi justru dengan adanya anak itu kesempatan kita untuk lebih banyak belajar lagi. Karena benar ya, karena emang yang kayak disampaikan sama banyak tetua-tetua bahwa kita tuh nggak akan pernah berhenti belajar sampai kita mati pun kita akan terus belajar gitu. Sama termasuk jadi ibu juga gitu. Karena belum tentu dengan anak yang pertama sama anak yang kedua sama, yang kedua dan yang ketiga sama, tiga yang sama, yang keempat sama gitu kan. Jadi kita harus belajar terus gitu. Makanya kenapa aku gambarin yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah ikhlas. Kelihatannya kayak, maksudnya kalau diomongin tuh kayak gampang, padahal kalau dilakuin tuh berat banget gitu. Karena kita nggak tahu ya pengorbanan sebagai ibu tuh kayak apa gitu. Aku juga dulu nggak ngerti bahwa kenapa ya ibu tuh sampai dispesialkan gitu, sampai akhirnya aku ngerasain gimana rasanya hamil, gimana rasanya melahirkan, gimana rasanya ngedidik anak. Itu kalau nggak ada benteng ikhlas tuh kayaknya berat banget gitu. Nah, yang ketiga itu kan pahala. Karena ikhlas itu berat gitu, karena semua yang kita lakuin itu berat sebagai ibu. Nah, itulah yang digambarkan dengan pahala. Makanya kenapa sampai ibu itu disebut sampai 3 kali kan, ibu baru ya gitu kan. Nah, dan di situ juga aku melihat bahwa pahala sebagai ibu tuh besar banget, mau dia ibu yang sudah punya anak atau sekarang yang masih berusaha untuk punya anak, semuanya menurut aku pahalanya besar karena masing-masing tuh punya ujiannya masing-masing gitu. Kayak aku menggambarkan dengan 3 itu, belajar, ikhlas, sama pahala gitu. Keren banget. Waduh, keren banget. Jadi kalau kayak emang harus terus belajar gitu ya. Aku juga ngelihat baca-baca IG Kakak kayak tiga-tiganya beda-beda gitu karakteristiknya. Bahkan sama kakak juga yang Kakak sering bilang tuh, kakaknya sensing, Rinanya intuisi gitu kan. Kayak beda banget gitu ya. Karakternya berbeda. Kalau mungkin bisa diceritain Kak, kayak perbedaan yang signifikan, maksudnya dari kakak terhadap anak-anak kakak dan ketiga anak kakak tuh kayak gimana gitu. Karena emang yang aku lihat, aku sama anak pertama aku aja tuh udah karakternya beda banget gitu. Aku tipikal orang yang senengnya teratur, terjadwal, yang seneng apa-apa tuh beruntun gitu. Sedangkan anak aku nih kalau di Steven itu kan dia intuiting kan, yang senengnya lompat-lompat. Maksudnya lompat-lompat tuh dalam artian dari A tiba-tiba ke Z, dari A tiba-tiba ke D gitu loh. Jadi kayak dia nggak beraturan gitu. Sedangkan aku seneng beraturan gitu. Nah terus dia tuh tipikal orang yang romantis gitu, sedangkan aku orang sensing gitu, yang sebagai ibu yang kaku gitu loh. Terus harus menyesuaikan dengan anak yang romantis gitu kan. Jadi kayak karakternya tuh beda-beda banget gitu. Udah gitu anak aku yang kedua gitu, dia anak yang gampang marah. Cuman setelah marah tuh dia mudah lupanya gitu. Jadi kayak tiba-tiba ngamuk gitu tadi kan, gitu ngamuk, setelah ngamuk 5 menit kemudian udah, bunda I love you, udah kayak gitu lagi gitu lah. Jadi kayak gampang banget gitu. Iya, kita yang masih kesel gitu, dia aja tuh udah lembut lagi gitu loh. Jadi benar-benar karakternya tuh beda banget gitu. Makanya nanti mungkin dibahas juga ya kayak kenapa kalau menurut aku tuh pentingnya tahu karakter gitu sebelum menikah tuh, salah satunya itu gitu, mengenali karakter tuh penting gitu. Bener banget sih, emang kita aja kadang sama sama saudara sendiri aja beda banget ya. Iya benar. Sama anak. Iya. Kalau dari kakak sendiri kan tadi berbeda-beda karakternya dari anak-anak kakak nih. Itu cara kakak buat menyesuaikan gitu Kak. Kayak gimana tuh? Menyesuaikannya ya karena aku kan udah terbiasa. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang Steven ya, Steven itu tentang mengetahui karakter seseorang melewati tes sidik jari itu. Nah, aku dari kecil memang sudah biasa ada di lingkungan itu gitu. Jadi dari sebelum menikah pun aku harus tahu dulu karakter aku tuh seperti apa, karakter suami seperti apa. Karena nanti kalau kita kayak sesimpel mungkin aja, kayak misalnya
kamu nggak tahu diri kamu sendiri, kamu nggak tahu cara mencintai diri kamu sendiri, gimana kamu mencintai orang lain gitu, bagaimana kamu nanti mencintai anak-anak kamu gitu kan. Makanya yang pertama tuh harus tahu karakternya dulu, karena treatmentnya tuh beda-beda kalau menurut aku ya. Jadi kayak misalnya bahasa cintanya lah gitu, kayak bahasa cintanya aku ke Quina anak pertama sama aku ke Ashali yang anak kedua aja itu beda gitu. Jadi kalau Quina tuh senangnya dipuji gitu, kalau Ashali tuh enggak gitu. Ashali tuh kadang cukup dikasih hadiah gitu, disemangatin gitu aja udah seneng gitu loh. Jadi bahasa cintanya aja udah beda gitu. Jangan sampai kita ngasih hadiah ke yang anak pertama yang sedangkan dia butuhkannya tuh bukan itu, tapi dia butuh diapresiasi. Akhirnya kan buat dia kayak, oh jadi orang tua gue nggak sayang sama gue karena nggak pernah ngapresiasi. Jadi gitu kan. Padahal sebenarnya kita sayang, cuman karena kita cara menyampaikannya salah gitu kan. Jadinya dia menangkapnya juga salah. Nah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku salah satunya harus tahu karakter anak supaya kita bisa menyampaikan bahasa cintanya kita ke dia tuh dengan benar gitu loh. Bener banget. Aku pernah baca tuh kalau kita apa ya, bisa jadi kesalahpahaman dan apa ya, komunikasi jadi nggak baik juga gitu, apalagi kalau antar pasangan ya. Jadi kita kalau nggak tahu bahasa cintanya nanti malah banyak konflik gitu. Iya, banyak konflik gitu karena jadi ya itu salah tangkep gitu kan, kita maksudnya apa dia nangkepnya salah gitu loh. Begitu. Jadi emang kita harus tahu diri kita dulu baru kita peka sama karakteristik orang lain gitu ya Kak. Iya betul. Oke. Gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan Kakak tadi ya menikahnya cukup muda ya Kak. Lalu keputusan Kakak punya anak di usia muda itu emang udah jadi bagian dari rencana Kakak dan suami atau gimana tuh Kak? Aku dari awal sama suami tuh tipikal yang gak menargetkan dalam urusan anak ya, tidak menargetkan tentang anak gitu. Jadi kayak misalnya mau punya anak umur berapa, mau punya anak berapa, jenis kelaminnya apa gitu, karena supaya nantinya tuh gak ada kekecewaan gitu ya. Kayak makanya waktu pas Quina itu kita dari awal udah bilang gini, pokoknya kita nikah gitu kan, kita niatnya ibadah. Kalau kita dapat anak, tandanya berarti kita sudah dipercaya sama Allah untuk memegang amanah itu. Kalau belum ya emang berarti waktunya kita masih pacaran gitu kan, dinikmatin aja gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Makanya pas anak kedua, ketiga gitu ya sama seperti itu gitu. Makanya aku di umur 24 udah punya 3 anak, itu juga sebenarnya buat aku tantangan juga, karena aku juga nggak nyangka gitu aku dikasih amanah 3 anak gitu, yang aku rasa juga kok kayaknya gue belum mampu. Terus tiba-tiba sama Allah dikasih amanah itu, ya kalau Allah udah ngasih tandanya Allah yakin kalau kita tuh bisa menjalani itu gitu mampu. Kan tinggal kita berusaha yang terbaik aja gitu kan. Jadi gitu nggak ada sih, nggak ada di planning gitu kalau aku sih. Oke, benar banget. Aku juga kadang kan ada orang yang mau planning ya, mau nikah umur segini, mau punya anak berapa kayak gitu kan. Iya. Takutnya apa ya Kak, mungkin bahasanya nggak terlalu banyak berharap aja gitu ya. Jadi kita apa ya, doa yang terbaik aja lah istilah gitu kan. Iya, doa yang terbaik. Nanti doa yang terbaik juga. Iya, nanti notifikasinya terbaik juga gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, kan Kak Nabila juga masih aktif nih Kak dalam bisnis gitu. Nah kalau ada anak jadi tanggung jawabnya bertambah, dan Kakak kan juga banyak nih kotak-kotak gitu, maksudnya Kakak sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita karir. Terus gimana nih cara Kakak ngatur waktu gitu antara kehidupan pribadi Kakak, bisnis, dan anak? Jadi kalau aku yang paling pertama adalah tahu dulu kan profesi yang mau kamu tekuni itu sebetulnya apa. Jadi aku dari awal emang aku punya mimpi tersendiri kan, maksudnya dari kita muda juga kan pasti kita punya cita-cita tersendiri kan. Cuman setelah itu aku kayak introspeksi diri, sebenarnya profesi utama lu apa sih Bill gitu loh. Jadi kayak lu tuh sebenarnya pengen jadi apa gitu, profesi utama lu apa gitu yang lu pegang banget gitu. Setelah aku pikir-pikir, oh aku pengen jadi suri rumah. Suri rumah tuh kalau bahasa Indonesia mungkin ibu rumah tangga ya, cuman aku nyebutnya suri rumah tuh singkatan dari permaisuri rumah gitu, kesannya supaya lebih gimana ya gitu, lebih elegan aja gitu. Jadi aku berprofesi sebagai suri rumah. Dengan aku tahu profesi utama aku sebagai suri rumah, maka aku diatur sesuai dengan masing-masing porsinya gitu. Jadi karena yang utama adalah suri rumah, jadi dari 24 jam itu
aku bilang bahwa oke, aku maksimal kerja itu 6 jam. Jadi sisanya dari 18 jam gitu, dari 20 sampai 18 jam itu aku pakai untuk anak-anak dan suami. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi harus tahu dulu sebenarnya profesi utama kamu apa nih? Mau jadi wanita karirnya kah, atau mau jadi ibu, khusus ibunya kah gitu. Maksudnya benar-benar jadi ibu yang baik, atau benar-benar mau jadi istri yang baik gitu, atau ya gimana gitu loh. Jadi emang harus ditentukan dulu profesi utamanya apa, jadi kamu bisa menentukan porsi di masing-masing tempatnya gitu. Kalau aku gitu. Berarti ini kali ya Kak, menentukan prioritas gitu ya. Prioritas Iya betul, menentukan apa prioritasnya sih dulu gitu. mau yang mana. Iya betul. Oke, berarti kalau udah ada prioritasnya kita jadi bisa tahu nih kita harus apa ya. Maksudnya kalau nggak diprioritas juga nggak berarti kita tuh nggak produktif gitu dari hal-hal yang udah kita punya gitu. Jadi tetap maksimal dengan apa yang kita lakukan. Iya, benar. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya, betul. Sesuai porsi. Sesuai porsi. Nah, oh iya, aku mau nanya lagi nih Kak. Pasti kan ada ya perbedaan sebelum dan sesudah Kakak punya anak nih. Apa sih yang Kakak rasain perbedaannya? Yang dirasain apa ya, jadi kayak pasti tanggung jawab sih, tanggung jawabnya jadi besar kan, karena kan kita dikasih amanah yang besar juga gitu sama Allah kan, harus membesarkan beberapa jiwa gitu untuk kita besarkan gitu menjadi orang yang hebat gitu kan. Jadi aku rasa tanggung jawabnya itu bertambah gitu, kita dibuat jadi lebih banyak belajar lagi, lebih bisa mengatur waktu lagi gitu kan, gimana ya kayak tadi gitu kan. Jadi harus tahu gitu, kita harus pinter nih ngatur porsinya buat suami, buat anak gitu kan, terus buat cita-cita kamu sendiri gitu. Jadi aku ngerasa di situ sih. Jadi kalau aku tuh dulu juga nggak yakin loh kalau misalnya aku tuh dikasih amanah 3 anak gitu, karena yang aku bayangin tuh aku pengennya tuh tadinya gue tuh pengen jadi pembisnis gitu. Jadi kalau gue udah nikah gitu, nggak usah lah anak, nggak usah banyak-banyak deh gitu kan, mikirnya tuh kayak gitu. Ternyata sama Allah dikasih yang lain nih gue kasih 3 gitu. Kasih 3. Nah, jadi abis itu jadilah baru kayak oh ternyata sama Allah tuh gue lebih disuruh ke arah sini nih. Gue disuruh jadi permaisuri rumah, disuruh membesarkan anak gitu, mensupport suami gitu. Jadi buat aku yang jadi perbedaan tuh di tanggung jawabnya sih, di tanggung jawabnya kita tuh jadi bertambah gitu. Masalah happy atau enggak ya tergantung masing-masing orang gitu. Kalau kamu ngejalaninnya sebagai ibu kamu ikhlas, kamu happy, pasti happy gitu. Kalau kamu ngerasa itu beban, iya pasti bakal jadi berasa beban gitu, bakal jadi berasa berat gitu. Jadi mindsetnya aja sih gitu. Ya benar banget, benar semua kayak tentang mindset kita. Kalau kitanya happy, ya kalau kita ini ikhlas gitu ngerjain sesuatu dengan enjoy gitu loh, pasti kita juga happy banget gitu Kak. Iya benar, apapun pekerjaannya. Iya, lagi kalau misalkan anak-anak tuh ya tadi karena kita jadi ngeliat dari kecil gitu, mereka kayak curiosity-nya udah pada tinggi, jadi kayak seru-seru aja gitu loh. Jadi benar belajar. Iya. Oke, paham. Nah, kalau ini kan biasanya mungkin orang-orang itu mempertimbangkan untuk jadi seorang menikah muda atau jadi mamah muda tuh karena pas kita muda itu pasti punya banyak angan-angan gitu ya, cita-cita. Nah, kalau banyak ambisi itu, terus kalau kita punya anak ini, mungkin Kakak juga dulu mengalami gitu kali ya, ada nggak sih Kak kendala gitu? Ya ada gesekan ya sih antara angan-angan kita, tapi kita juga ngurus banyak anak nih gitu. Iya, kalau aku sih ya itu kayak balik lagi ke prioritasnya, kayak ya emang lu prioritasnya mau apa nih. Kalau emang lu mau jadi wanita karir, setiap pilihan tuh pasti ada konsekuensinya gitu. Lu mau jadi wanita karir, ya berarti ada konsekuensi bahwa kamu sama anak nggak akan terlalu bisa tiap hari bareng gitu sama-sama gitu kan. Kamu nggak akan ngelihat momen dimana anak itu bertumbuh bersama kamu gitu loh. Kalau kamu jadi wanita karir, kamu bisa ngasih materi mungkin ya, terus kamu bisa menggapai cita-cita, tapi ada kelemahan dimana kamu nggak akan bisa melihat anak kamu bertumbuh yang maksudnya bersama dengan kamu gitu. Nah sebaliknya gitu loh, kalau kamu jadi ibu gitu yang baik, yang benar-benar support anak, yang mendidik anak dengan baik gitu kan, ya tandanya juga kamu harus rela bahwa cita-cita kamu itu di nomor 2 kan gitu loh. Kamu bisa mengejar cita-cita gitu, apalagi kalau emang suami nge-support juga kan, itu pasti
bakal enak banget ya gitu kalau suami support, karena emang kadang juga aku ngeliat ada istri di mana yang suaminya tuh benar-benar udah sampai pokoknya kamu kalau udah nikah udah punya anak udah kamu nggak boleh kerja lagi gitu. Nah aku kalau ada di posisi itu gitu, ya ridho suami itu ya ridhonya Allah gitu. Kalau aku melihatnya gitu, jadi kalau suami udah bilang gitu, oh ya berarti ini emang jawaban dari Allah bahwa ya udah kita emang harus di sini gitu. Insya Allah mungkin ada apa sih kayak Allah memberikan jawaban bahwa mungkin ada satu jawaban yang nanti bakal lu dapetin dan yang terbaik buat lu gitu. Jadi bukan mimpi lu itu ternyata bukan yang terbaik menurut Allah gitu. Kalau menurut aku seperti itu gitu. Iya, bener banget. Kayak apa ya, mungkin kata-kata yang sering dengar tuh kayak boleh jadi yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik gitu untuk kita. Jadi kayak Allah itu ngedelay atau nggak memberikan kita hal itu, jadi bukan berarti itu apa ya, mungkin aja Allah mempersiapkan yang terbaik gitu ya Kak. Iya, mempersiapkan yang terbaik. Mungkin entah waktunya belum tepat atau ya lewat jalur yang lain kan kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi apa ya, kayak kepercayaannya aja sih ditingkatin gitu tentang hal-hal tersebut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan apa ya, kayak di usia muda itu aku juga mungkin merasakan ya sekarang itu emosi lagi labil, atau bahkan kita juga menjadi lebih dewasa gitu pemikirannya. Semakin aku sih ngerasanya semakin bertambah usia jadi semakin apa ya, semakin bisa mikir lah gitu. Iya, nah rasa bener kan. Soalnya aku juga merasakannya kayak gitu, kayak ini banget deh pokoknya emosinya tuh kadang-kadang emang diuji banget gitu. Nah, aku penasaran banget nih, gimana cara kakak untuk mengatur manajemen emosi gitu. Apalagi anak-anak masih kecil, mungkin masih banyak ngambek-ngambeknya gitu Kak. Jadi ya kalau aku sih yaitu andalannya aku yang paling pertama adalah karakter ya. Jadi dengan tahu karakter itu, jadi aku tahu cara mentreatment si anak itu seperti apa gitu, menggunakan bahasa cintanya masing-masing. Aku jadi tahu gitu. Sama kayak ngomongin masalah labil, terus nanti gak tahu cara merefresh dirinya, cara menghealingnya gitu kan. Dengan tahu karakter seseorang, dengan tahu karakter diri sendiri, kita bakal tahu nih gimana cara kita ngebalikin mood kita gitu. Kayak contohnya aku gampang bad mood gitu, gampang insecure sih kalau aku sih sebenarnya. Jadi kayak ngerasa kayak gue tuh udah pantas belum ya, atau kadang misalnya kok gue belum mampu ke titik itu ya gitu, kok gue masih stuck di sini gitu. Gimana cara supaya aku naikin mood? Ya misalnya kadang cara aku naikin mood tuh gampang gitu, tinggal jajan misalnya, atau check out keranjang di Shopee misalnya gitu kan, itu udah bikin mood aku naik gitu. Sedangkan mungkin buat ibu yang lain belum tentu. Ada ibu yang butuh diapresiasi, ada yang butuh kayak dipeluk terus disemangatin, kamu bisa kok gini apa segala macam. Nah itu cara ngebalikin moodnya setiap orang aja beda-beda gitu kan. Nah jadi akan lebih mudah mengatasi labil dan moodnya itu dengan tahu karakternya dia gitu. Sama kayak karakter anak itu juga penting tuh menurut aku di situ gitu. Jadi dengan tahu karakter, kita juga tahu gimana cara kita mengatur jawaban kita, kelabilan kita itu dengan tahu karakternya itu. Oke. Aku jadi penasaran nih Kak. Kakak sebelum menikah atau sebelum punya anak tuh ada nggak sih Kak hal-hal yang kakak pelajarin? Kan kalau aku lihat kayaknya kakak udah mengenal banget nih kalau tentang karakteristik seseorang gitu. Mungkin kakak mempelajari itu juga, dan hal lain itu apa? Jadi kalau selain karakter yang aku pelajarin sih lebih ke mental kan. Kalau hard skill nggak usah ditanya ya, kayak itu sih kayak udah kewajiban gak sih, kayak semua perempuan wajib belajar gitu kan masalah itu gitu. Karena itu kan kalau hard skill tuh kayak masalah survival kan, dengan kita bisa masak ke depannya kita akan lebih mudah apa segala macam benar gitu. Itu lebih ke survival aja kan. Cuman kalau yang menurut aku penting adalah masalah mental sih, belajar mental gitu kan. Gimana melatih sabar kita gitu, gimana ngelatih ikhlasnya kita gitu kan. Karena kadang jangankan ngurus anak gitu, ngadepin adik atau kakak kita sendiri aja kadang kita belum mampu gitu kan. Misalnya kayak tiba-tiba es krim di kulkas diambil kakak atau apa, kita ngamuk kan bisa bukan main gitu. Nah itu makanya itu ngatasin itu aja kita udah bisa belum gitu loh. Jadi sebelum nikah tuh kadang mentalnya tuh dipersiapkan dulu. Sama kalau yang diajarin sama orang tua aku adalah belajar akhlak dan adab sih, karena
wanita itu ibu itu kan madrasah pertamanya anak-anak kan. Jadi kalau kita adab dan akhlaknya kita belum benar gitu kan, itu akan sulit untuk kita mengajarkan ke anak-anak kita gitu. Jadi itu karakter astagfirullah ngeblank, karakter, mental sama itu adab dan akhlak. Oh iya, adab dan akhlak. Oh iya. Aku jadi penasaran lagi nih. cara kakak apa ya? Mengajarkan akhlak dan adab gitu kepada 3 perempuannya. Itu gimana tuh Kak? Dari kecil juga kan penting banget tuh. Iya, kalau aku sih sesimpel kayak apa yang diajarkan, sunnah-sunnah, maksudnya kayak misalnya yang diajarkan di Al-Quran, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah gitu, seperti apa ya kita lakukan seperti itu gitu kan. Sama mungkin ya sesuai dengan adatnya kita masing-masing ya, di keluarga masing-masing seperti apa gitu, kayak misalnya apa sih, kayak contoh gampangnya ya, sama orang tua tuh mau sekesal apapun kita sama orang tua gitu kan, kita tetap harus merendahkan nada suara kita gitu, jangan kasar sama orang tua, kayak gitu-gitu kan ada kan diajarin yang kayak gitu. Nah itu aku turunin juga ke anak-anak aku gitu, dan sesuai dengan cara bahasanya ke masing-masing anak yang aku terapkan gitu loh. Gitu. Oke. Menurut kakak tuh seberapa penting sih Kak kita ngajarin apa ya? Kalau aku pernah baca kalau agama itu hal yang harus paling pertama diajarkan untuk kepada anak. Kalau menurut kakak sendiri tuh seberapa penting itu? Penting banget sih itu, karena aku pernah dikasih tahu sama guru aku bahwa mau secantik apapun, sepintar apapun, sekaya apapun gitu kan, cuman kalau kamu nggak punya akhlak gitu, kamu tidak punya adab yang baik gitu kan, semua itu akan jadi nol gitu. Semua akan jadi nol kalau kamu nggak punya itu semua gitu. Jadi menurut aku belajar akhlak dan adab itu penting banget gitu kan. Makanya kalau kita sebenarnya baca, maksudnya memperdalam ilmu agama kita, itu kan sebenarnya itu di Islam udah diajarin semua gitu kan, tentang adab dan akhlak gitu. Jadi kalau kita ikutin semua, sebenarnya tuh semua udah ada jawabannya di Al-Quran gitu loh, tinggal kita ikutin aja gitu sebetulnya gitu. Gitu Kak Anggi. Oke, berarti emang penting banget ya dari awal tuh kita mengajarkan agama, adab, akhlak kepada anak-anak kita dari kecil gitu. Dari kecil, iya benar. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak role model atau referensi Kakak gitu dalam hal mengasuh anak kepada ketiga anak Kakak? Ada nggak sih Kak? Role model. Jadi sebenarnya kalau dibilangin siapa sih idolanya aku gitu, kalau ditanya idolanya aku tuh Siti Khadijah sama Fatimah. Itu aku senang banget gitu ngelihat Khadijah sebagai istri yang sabar gitu kan, yang bisa menenangkan Rasulullah gitu kan, dan Fatimah yang bisa mensupport suaminya, juga mensupport anak-anaknya gitu kan. Cuman aku juga ngelihat ada satu role model, yaitu bunda aku gitu. Aku ngelihat kayak gini nih, yang baik aku ambil gitu, yang buruknya nggak usah gitu, kita ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Cuman aku meyakini bahwa sebenarnya masing-masing ibu tuh punya caranya masing-masing gitu. Jadi aku yakin nggak mungkin lah ada ibu yang pengen ngasih yang terburuk buat anak gitu kan. Pasti kan mereka pengen ngasih yang terbaik gitu. Jadi kalau menurut aku semua ibu punya caranya masing-masing gitu. Mau dia pakai cara yang keras, cara yang lembut, cara yang gimana itu mereka udah punya pilihan, dan mereka tahu gitu konsekuensinya apa gitu. Jadi kalau menurut aku semua ibu tuh bagus kok, maksudnya semua ibu tuh hebat gitu kan. Semua ibu tuh jangan pernah ngerasa kayak kok gue nggak bisa sebaik dia gitu, karena belum tentu yang baik di ibu itu kalau diterapkan ke anak kamu itu bisa jadi baik gitu. Itu kalau aku ngerasa gitu. Cuma kalau dibilang role model aku ya ngelihat dari Khadijah sama Fatimah gitu aja. Jadi benar belajarnya itu dari sirah gitu, dan ngelihat pengalaman dari ibu aku gitu. Mungkin bisa jadi role model kita juga nih. Di Khadijah, Fatimah pasti banyak juga nih pasti di sini sahabat Muslimah yang menjadikan mereka role model juga ya. Udah banyak yang nanya. Aku pertanyaan lagi deh dari aku. Oh ini udah sih tadi persiapan
persiapannya udah ya. Tadi ya Kak, persiapan itu pasti kita harus tahu. Kalau tadi yang Kakak udah bilang, karakteristik, terus mental, adat, dan lain-lain. Iya. Nah, kalau misalkan dalam hal parenting nih Kak, parenting apa yang dari Kakak sendiri nih buat anak-anak Kakak, dan bagaimana Kakak mempelajarinya gitu dari parenting? Ya kalau parenting, ya itu kan parenting kan ada yang dia otoritatif, ada yang dia ngasih kebebasan gitu kan. Cuman kalau aku sebagai ibu, aku punya cara tersendiri, yaitu peraturan. Cuman peraturan yang disesuaikan dengan masing-masing karakter anak gitu. Kalau aku soalnya itu, aku orangnya senengnya kan gak seneng yang dia tuh lompat gitu, maksudnya yang nggak sesuai sama ininya aku ya, nggak berunut, nggak apa segala macam gitu. Cuman itu disesuaikan dengan anak aku, karena anak aku yang tadi aku bilang itu si Tina itu dia ini banget ya, aktif banget gitu dan imajinatif banget gitu. Jadi kadang dia suka nggak sesuai sama peraturannya aku. Jadi kayak contohnya dia suka nyoret-nyoret. Semua anak suka begitu kan. Jadi kayak suka nyoret-nyoret gitu. Tuh akhirnya dia mulai merambat ke apa namanya, nyoret-nyoret tembok. Akhirnya aku bilang di situ bahwa oke, Queen gini, Queen boleh deh nyoret-nyoret tembok, tapi di kamar Queen aja. Jadi kamu nggak boleh ya nyoret-nyoret di ruangan lain, di ruang tamu, kamar bunda, di dapur, itu nggak boleh ya. Jadi kalau kamu nyoret-nyoret di kamar kamu sendiri, dan bunda kasih cuma waktu 1 tahun. Setelah itu kamu harus kamarnya dicat. Oke, deal. Akhirnya setelah aku kasih peraturan dan disesuaikan sama karakternya dia gitu, bisa dia menjalani itu gitu. Jadi setelah 1 tahun dia udah nggak pernah coret-coret kamar, dan dia bilang, bunda udah lama nih teteh boleh nyoret-nyoret kamar, jadi sekarang kamarnya udah boleh dicat ya bun, teteh udah nggak bakal coret kamar. Oh, jadi caranya kayak kita punya cara dan itu disesuaikan dengan anak kita gitu. Oke. Berarti apa ya? Itu masuk juga ke ini nggak sih Kak, ke cara komunikasi, cara kita menyampaikan peraturan cara menyampaikannya ya, komunikasinya disesuaikan dengan kepribadian anak itu gitu. Cara dia ininya gitu. Benar. Ya benar. Ya semuanya tentang, berarti emang penting banget mengetahui karakteristik dari setiap orang. Benar, itu yang paling penting sih. Itu paling utama itu. Jadi kita jadi banyak tahu juga gimana cara nge-treatment mereka gitu kan. Menarik banget sih Kak. Kadang mungkin ya kalau misalkan peraturan itu mungkin buat anak-anak kecil agak sulit gitu buat dipatuhi kan. Makanya jadinya kalau tadi cara Kakak pasti komunikasinya disesuaikan gitu kan. Disesuaikan dengan karakteristik mereka. Dan pasti beda-beda ya Kak. Pasti beda-beda, kayak ya aku nyampein kayak gitu ke anak yang kedua gitu, ke Ashali belum tentu masuk gitu. Kalau dia harus pakai cat dia nggak boleh ya coret-coret gitu, kalau enggak nanti bunda patahin nih pulpennya. Oke, ngajarin gitu. Jadi setiap anak tuh punya caranya masing-masing gitu. Lucu banget. Jadi ini mau ketemu anak-anaknya. Iya. Oke. Nah, ini aku mau nanya. Tadi udah sih sebenarnya kalau pola asuh yang Kakak lakukan, Kakak berikan kepada anak-anak Kakak tuh seperti apa? Tadi aku bilang. Tadi aku bilang itu aku senengnya sih menggunakan peraturan ya, cuman peraturan yang disesuaikan dengan masing-masing karakter anak gitu. Jadi nggak saklek peraturan juga, karena kan aku dulu pernah ngerasain gimana rasanya pola asuh peraturan yang dulu peraturan kan kayak ketat, misalnya pulang harus jam segini, pulang keluar sama siapa, sampai jam berapa gitu. Dengan kayak gitu aku malah berpikir gimana caranya gue bisa bohong supaya gue nggak kena peraturan ini nih gitu loh. Jadi kan malah ke situ kan. Jadi aku mikir daripada peraturan terlalu ketat, lebih baik peraturan yang disesuaikan dengan anak itu. Jadi supaya anak itu tetap jujur, mau terbuka sama kita gitu. Cuman tetap nggak keluar jalur gitu. Kalau aku begitu gitu yang aku terapkan dan suami ke anak-anak seperti itu. Gitu. Oh iya. Berarti kita juga bisa melihat dari parenting orang tua kita juga kali ya ke kita gitu, mungkin yang buruk, yang kurang baik bisa kita lebih baik gitu buat anak-anak kita. Kalau kita nggak suka digituin ya jangan gituin gitu. Iya, gitu. Jadi belajar kan karena pengalaman juga. Bener banget. Ini sih aku jadi penasaran kalau misalkan ini sih Kak, kita tuh tahu
tahu pola asuh kita, parenting yang mau kita lakukan itu sebenarnya di awal atau setelah kita merasakan gitu, setelah punya anak gitu, atau udah nepetin di awal? Aku sih, kalau aku sama suami emang menetapkan dari sebelum punya anak ya. Jadi kayak pas aku masih hamil tuh udah kayak ngobrol gitu kan, kayak nanti kalau kita punya anak begini ya, kayak misalnya nih contoh YouTube ya. Zaman sekarang kan kayak anak tuh nggak bisa lepas dari gadget kan. Jadi kayak awalnya tuh kayak pokoknya anak kita nggak boleh main gadget. Cuman aku mikir juga, masa iya sih zaman sekarang nggak main gadget gitu? Dia nggak main gadget di rumah, tapi temennya main gadget, sama aja dong gitu kan? Aku mikir kayak gitu. Jadi daripada kita larang, ya itu mending kita pakai peraturan yang bisa disesuaikan sama dia. Jadi kayak sekarang kan ada YouTube Kids nih contohnya ya. Jadi kita bisa bikin anak-anak kita nonton di YouTube Kids aja nih, jangan di YouTube yang dewasa. Dan di YouTube Kids kan ada waktunya. Jadi kayak misalnya, oke, kamu maksimal nonton sehari 2 kali ya, sekali nonton cuma 30 menit misalnya gitu. Seenggaknya kan dia dikasih waktu. Kadang anak-anak tuh kalau dikasih komunikasi yang baik, ya maksudnya dari awal dengan baik gitu, nggak tiba-tiba dilarang tanpa alasan gitu kan, itu juga bikin anak-anak paham gitu dan belajar kayak nggak boleh nonton lama-lama ya gitu kan, dan alasannya kita kasih tahu nanti matanya rusak gitu apa segala macam, dengan baik, dengan logika yang benar, nggak pakai bohong-bohong kayak kadang kita zaman dulu kan gitu, nggak boleh gitu nanti matanya keluar, nanti matanya merah gitu gitu. Jadi kita jelaskan aja dengan logika yang betul gitu kan, dengan kita menjelaskan seperti itu anak menangkap juga, ternyata nggak boleh nonton lama-lama tuh karena nanti matanya rusak gitu kan, bisa menyebabkan minus, silinder dan segala macam gitu kan. Oke, gitu. Jadinya dia juga nurut gitu. Aku begitu sih. Jadi harus menjelaskan itu dengan kita cerdas kita lah buat ngejelasin biar anak tuh ngerti gitu, pakai bahasa kita untuk mereka. Komunikasi ini dengan cara yang betul lah gitu, disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kan kalau yang aku lihat anak-anak Kakak itu umurnya nggak terlalu beda jauh ya Kak. Nah, itu cara Kakak membagi, pasti kan kayak adik Kakak adalah rasa-rasa mungkin anak yang pertama ngerasa ada punya adik jadinya berkurang nih kasih sayangnya gitu. Cara Kakak ngaturnya tuh gimana gitu Kak? Itu yang pertama kan tahu bahasa cintanya mereka dulu kan, kayak anak aku yang pertama ini si Quina nih romantis gitu loh, romantis dan senang diapresiasi gitu, makanya pas waktu aku hamil anak kedua aja, aku dari dia masih di perut tuh aku menanamkan mindset bahwa ini teman main kamu loh gitu, bukan menjadi beban loh gitu loh. Jadi dari di perut aja aku udah bilang nanti Quina bentar lagi punya adik gitu. Kalau Quina punya adik asik loh, ada teman mainnya, bisa pakai baju yang sama gitu-gitu. Jadi kita menanamkan mindset dari awal tuh yang benar gitu, yang bagus gitu. Jangan aduh maaf ya Quina, aduh kamu jadi ini deh gitu. Jangan kayak gitu. Jadi diberikan tuh kayak dimasukin mindset bahwa kamu punya adik itu berarti kamu hebat loh, kamu berarti punya satu amanah nih di bawah kamu gitu, yang bisa kamu ajak main, yang apa segala macem lah gitu. Jadi dari awal tuh begitu gitu, dan ya itu karena kita tahu bahasa cintanya, jadi dengan kayak si Quina nih misalnya, dia mulai kerasa cemburu nih kadang ngeliat aku misalnya suka gendong adik-adiknya gitu kan. Nah nanti dia tiba-tiba suka buat ulah lah, ngapain lah, matahin lipstick lah apa segala macam gitu ya, kita inin aja, Quina kenapa gitu kan, dengan cara bahasanya dia kan, yang kadang tuh sebenarnya dia cuma butuh diperhatiin dan dibilang kayak Teteh Quina keren banget, makasih ya udah ngambilin pampersnya adek, bisa kayak gitu-gitu loh. Jadi ada cara menyampaikan rasa cintanya kita dan membuat dia tuh kayak nggak merasa kehilangan cinta dari orang tuanya gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu sih, itu berlaku ke anak kedua dan ketiga aku juga begitu gitu loh. Jadi dengan kita tahu bahasa cintanya juga gitu, jadi lebih mudah gitu membuat mereka tuh merasa dicintai sama orang tuanya tuh seperti apa gitu. Poin banget nih ya Mbak, kita harus tahu bahasa cinta bahasa cintanya anak juga, pasangan. Nah aku jadi penasaran nih, kan tadi katanya kakak udah sama suami udah menetapkan dari awal gitu pola asuh. Nah penasaran jadinya pembagian peran gitu antara kakak dan suami tuh gimana? Kalau gimana ya, kalau aku sih, aku sama suami nggak pernah ngomongin hitung-hitungan ya kalau urusan anak ya, maksudnya kayak hitung-hitungan tuh kayak pokoknya aku yang nyari duit, kamu yang ini misalnya gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak anak nangis ya siapa yang di deket situ pegang gitu, karena
nggak ada cerita pembatasan kayak gitu, karena maksudnya aku di lingkungan aku juga dari lingkungan suami ataupun dari lingkungan aku nggak seperti itu gitu, bahwa anak itu nggak harus sama ibunya selalu gitu kan. Cuman ada kewajiban yang penting, kayak misalnya di mana mendidik secara adab dan akhlak itu adalah pembagian dari ibu gitu, itu kewajibannya ibu. Sedangkan untuk keilmuan dan apa namanya hak-hak yang lain gitu itu dari ayah gitu. Jadi kayak kalau sampai anaknya nih nggak bisa baca gitu kan, apa namanya nggak apa pokoknya dalam keilmuan lah, kayak misalnya nggak bisa baca, nggak bisa sholat, yang penting-penting kayak gitu kan, nggak ngerti cara sholat, itu perlu dipertanyakan ke ayahnya gitu. Sedangkan kalau misalnya anak ini kok nggak sopan gitu kan, terus apa namanya dia pokoknya adabnya kurang baik gitu kan, nah itu perlu dipertanyakan ke ibunya gitu. Karena sebenarnya di Islam juga udah ada penjelasannya bahwa pembagiannya itu udah jelas, suami tuh kewajibannya apa sih kepada anak gitu, istri kewajibannya apa sih kepada anak gitu. Nah itu sebenarnya udah dijelaskan juga di Al-Quran tuh seperti apa gitu. Oke. Ya berarti harus tahu gitu ya. Kita dari awal harus tahu gitu kewajiban kita sebagai ibu tuh apa, sebagai ayah juga apa gitu. Jadi di awal kita udah sama-sama tahu, jadi kita peka sendiri gitu ya tentang kewajiban itu harus dipenuhi, memenuhi kewajiban itu. Iya. Oke. Sebelumnya kakak ini nggak sih pernah ikut apa? Biasanya sekolah pre-marriage atau gimana tuh kak? Kakak belajarnya dari mana tuh kak? Tentang itu semua. Aku belajar aku kalau ngomongin belajar aku karena mencontoh sih. Aku tipikal orang yang belajar itu dengan melihat atau pengalaman gitu kan. Jadi ya itu aku ngerasain sendiri nih, aku punya anak, oh dari situ aku belajar, oh ini salah nih, cara ini salah, oh ini gini nih gitu. Dan nggak semua ibu seperti aku. Nah itu makanya kayak balik lagi ke karakter masing-masing, nggak semua orang kayak aku gitu, nggak semua ibu kayak aku gitu. Jadi jangan karena ngeliat aku begini gitu terus langsung terpatok, Kabila kan begitu, pokoknya aku harus begitu gitu, nggak juga gitu. Karena setiap karakter tuh beda-beda ya gitu. Cuman yang merasa karakter yang mirip seperti aku begitu. Aku cara belajarnya adalah dari pengalaman dan mencontoh gitu. Aku melihat orang tua dari aku bagaimana gitu kan, orang tua dari suami bagaimana gitu, dan aku lihat, aku ambil yang baik dan aku lakukan ke anak-anak aku gitu kan. Kalau aku begitu. Kalau masalah pre-marriage workshop atau ini ya seminar, aku pernah ikut sekali yang umum banget gitu kan. Aku lupa acaranya di mana gitu. Pokoknya aku pernah. Cuma di situ aku agak bingung karena yang diajarkan itu lebih ke hard skill. Jadi kayak misalnya harus tahu mana jahe, mana lengkuas, cara masak telur yang baik, cara masak nasi. Aku makanya bingung kayak yang jadi ibu yang penting tuh bukan masalah ini aja gitu. Cuman gimana cara kita mendidik anak kita dengan benar. Kalau menurut aku kan gitu. Gimana cara kita mengatasi stres kita ketika kita punya anak, yang gitu menurut aku tuh lebih penting gitu. Jadi ya itu, kalau aku balik lagi karena waktu itu aku sekali seminar pranikah gitu, dan aku ngerasa kayak begitu kayaknya mending aku belajar langsung dari pengalaman aja deh, aku ngeliat contoh-contoh aja deh gitu. Jadi kalau aku begitu sih. Nah pengalamannya Kabila bisa banget jadi contoh buat kita juga gitu. Iya, kita jadiin contoh. Oke, selanjutnya kak. Ya ampun. Karena pasti di masa depan aku pun pasti bakal mengalami hal yang sama gitu. Teman-teman semua di sini juga pasti mungkin sedang mengalami atau nanti di kemudian hari. Nah, aku mau nanya lagi nih kak. Pernah ada gak sih momen dimana iri gitu sama keadaan orang-orang sekitar? Tadi kan kakak juga lumayan apa ya? Kakak bilang juga agak insecure nih. Kadang-kadang Iya. Lagi orang-orang sekitar yang mungkin udah mengejar mimpi gitu. Pernah kok. Kayaknya nggak mungkin deh, semua orang tuh kayak pasti punya ininya masing-masing kan, kayak selalu ngerasa kurang, yang namanya manusia kan. Kita tuh kadang udah dikasih anak terus tiba-tiba kepikiran, gue pengen deh jadi ini, bisnis ini gitu-gitu. Pernah ada kayak gitu. Cuman ya itu kayak kita timbulkan aja rasa syukurnya kita gitu. Terus pas sudah kayak gitu istighfar aja, ya Allah, orang di luar sana mau dapat anak kadang tuh susah gitu loh, sedangkan aku dikasih amanah 3 gitu. Ini lu syukurin dong gitu loh, disyukurin, dikasih Allah hadiah sebaik ini gitu loh, sebagus ini, sebanyak ini gitu, disyukurin aja gitu. Maksudnya kayak ya itu, menurut aku sih tingkat syukurnya kita harus ditinggiin lagi kalau ketika lagi kita insecure kayak gitu ya. Gitu. Jadi kayak tingkat syukurnya ditinggikan lagi. Apa namanya?
Jadi buat yang belum menikah, jangan insecure karena belum menikah. Ya mungkin memang belum ada yang baik buat kamu gitu kan. Bukannya karena kamu gak cantik atau kamu gak ganteng gitu kan. Emang belum waktunya tepat. Atau yang belum punya anak, jangan insecure juga gitu kan. Atau yang udah punya anak kayak aku misalnya gitu, kadang suka stres kayak, aduh enak banget sih nih teman gue jalan-jalan mulu apa segala macem. Belum tentu mereka kayak gitu happy gitu loh. Jadi maksudnya kayak happy dengan keadaan kamu aja, disyukurin aja gitu loh. Jadi kayak tingkatin rasa syukurnya aja. Kalau menurut aku gitu. Oke, bener banget. Kita apa ya? Ada yang ada kita punya, orang juga nggak punya, pasti semua punya kelebihan masing-masing. Dan iya benar, punya kelebihan. Ada waktunya deh kita dapat itu ada juga. Ada waktunya gitu. Bener. Sabar aja. Sabar aja tadi, bener. Betul. Ini sih, aku jadi penasaran nih. Apa ya? Sukanya menjadi seorang mama muda tuh apa? Sukanya ya banyak sih. Sukanya banyak, nanti pasti pada ngerasain sendiri deh. Maksudnya kayak nggak bisa dideskrip karena kita seneng gitu loh. Maksudnya kayak ada mini gitu, ada versi kecil kita gitu loh di situ gitu kan. Lihat tiap hari kayak gimana, dan rasa bahagia pastinya karena nggak nyangka loh kita punya anak itu bisa ngedidik anak selucu ini gitu kan, apa segala macam, dikasih kepercayaan untuk membesarkan anak ini gitu. Jadi kalau buat aku tuh rasanya punya anak tuh happy banget gitu loh, karena ya kayak gimana sih, kayak orang dikasih hadiah terbaik gitu loh sama orang gitu, ini dikasih hadiah terbaik sama Allah gitu. Jadi kalau menurut aku sih rasanya happy, dia disyukuri aja. Iya, wah kita pokoknya teman-teman sini mungkin dari sahabat muslim yang udah juga dikasih amanah ini pasti juga merasakan happy-nya, dan mungkin kita juga nanti yang belum pasti akan merasakan juga nih. Insya Allah akan merasakan. Ya, amin. Amin. Nah, aku mau nanya lagi Kak, kan orang-orang tuh banyak yang beranggapan kalau nikah muda itu atau jadi mama muda itu kurang tepat gitu loh. Nah, menurut Kakak tuh gimana Kak? Ya itu sih karena mindsetnya aja sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak misalnya emang kalau menurut aku gak harus dipatok umur sih. Jadi aku menikah muda karena memang mimpi aku dari kecil memang mau menikah muda. Jadi aku mempersiapkan memang dari kecil gitu. Dari aku SMP memang aku bilang gitu kalau aku tuh mau menikah muda. Iya, aku memang dari SMP gitu loh. Dan suami aku juga bilang aku mau menikah lebih muda dari bapak gitu, dan ayahnya menikah umur 22, makanya suami aku menikah umur 20 gitu. Jadi kayak memang kita tuh dua-duanya udah mempersiapkan untuk menikah di usia muda. Cuma kalau menurut aku emang menikah itu bukan terpatok usia gitu. Jadi menikah itu ketika kamu siap gitu. Kalau kamu siapnya waktu muda, nikahlah pas waktu kamu masih muda. Kalau kamu merasa nikahnya siapnya itu bukan pas masih muda, pas memang sudah umur udah di atas kepala 3 misalnya gitu kan, ya nggak masalah gitu, karena emang menikah itu ketika kamu siap gitu, dan menjalankannya karena ibadah bukan karena ingin berlomba-lomba gitu. Benar-benar, jangan ngikutin tren gitu ya. Iya, jadi tren nikah muda pada nikah muda gitu, akhirnya karena kalau belum siap kan banyak konflik yang nggak bisa diatasi gitu loh, nggak bisa diatasi bersama-sama. Harus banyak belajar juga ya buat untuk berada di jenjang yang lebih jauh gitu. Iya. Oke. Nah, boleh juga nih Kak, tips-tips dari Kakak nih untuk mempersiapkan mungkin mempersiapkan menikah muda atau menjadi orang tua muda gitu. Apa aja nih Kak? Ya kalau aku ya itu yang paling utama karakter, yang kedua mental, jadi kesabaran, ikhlas gitu kan. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Jadi benar-benar karakternya harus tahu, karena karakter itu penting banget untuk diri kamu, anak kamu, pasangan kamu, ataupun keluarga besar gitu kan. Karena itu kan ya, itu karakter kan nggak berlaku untuk keluarga kecil doang kan. Jadi kayak misalnya gimana cara menangani ipar gitu kan, mertua gitu kan, kayak gitu kan juga penting kan, karena kita yang namanya menikah itu bukan cuma sama satu orang tapi satu keluarga besar gitu loh. Jadi gimana kita juga bisa menerima sikap semua keluarganya gitu. Jadi makanya kenapa karakter penting gitu ya. Kalau mental seperti yang tadi aku bilang gitu, bahwa yaitu hard skill itu memang untuk survival, tapi kalau masalah kesabaran, keikhlasan gitu kan, terus masalah adab dan akhlak gitu kan, nah itu juga penting gitu loh sebelum menikah untuk dipelajari, karena itu akan diturunkan ke anak-anak kamu kelak gitu. Dan ya itu harus sabar dan gak boleh berhenti belajar gitu. Jadi harus ibarat
kalau jadi orang tua tuh benar-benar jadi kayak ibarat gelas kosong gitu. Jangan sampai kita ngerasa kayak gue udah pinter nih gitu. Jadi kayak kita harus kalau dikasih tahu sama orang, iya dengerin aja, diambil baiknya gitu. Harus mau terus belajar. Betul banget. Nah, mungkin aku bacain ini kali ya Kak. Kayak udah banyak yang nanya nih Kak. Boleh, Saya boleh, bacain boleh. ya. Dari teman-teman sahabat muslimah. Yang pertama dari Isna. Kakak ada gak sih momen yang membuat kakak tuh merasa emosional banget menjadi seorang ibu? Emosionalnya itu berarti kayak terharu gak sih? Kayak Iya bener-bener mungkin kerasa ya. jadi ibu banget gak sih? Nah kalau itu Iya. aku ngerasa pas aku ngelahirin. Itu aku ngelahirin pertama kali tuh sampai teriak-teriak karena aku nggak tahu kan itu rasa sakitnya, wah gila gitu loh. Dan karena kebetulan kan emang aku waktu itu lahirnya normal kan, jadi aku gaya banget gitu dari sebelum lahiran tuh kayak pokoknya gue harus normal gitu, gue pengen lahir normal sotoy banget gitu kan. Tapi pas udah ngerasain beneran kontraksinya pas segala macam itu kayak ya Allah gitu, itu aku nangis dan yang aku inget langsung bunda aku gitu, kayak ngerasa kayak ya Allah gila gue tuh banyak dosanya nih sama ibu gue gitu loh, kayak itu aku langsung pas anak aku lahir kayak ya Allah nak maafin bunda gitu. Aku bener-bener sampai kayak ya ampun sedih banget gitu gara-gara itu gitu. Aku ngerasa emosional banget pas aku melahirkan karena aku langsung tahu gitu, oh perjuangan seorang ibu tuh kayak gini loh, ini baru ngelahirin loh, belum nanti kalau ngedidik loh, belum apa segala macem gitu. Itu jadi kerasa banget di situ gitu. Iya, aduh. Kadang kalau dengerin cerita-cerita orang apa ya melahirkan tuh emang yang dengerin aja jadi emosional banget apalagi Iya. ngerasain. Gimana ngerasain ya. Iya. Bisa. Ya Allah banget deh. Next kali ya Kak, kita ke pertanyaan. Iya boleh. Oke, dari Dea. Oh tadi ini udah sih, gimana cara dalam mengendalikan emosi. Ya itu tadi, kalau udah tahu karakter masing-masing, jadi kita tahu cara cara menahan emosi kita gimana, cara menurunkan emosi kita gimana gitu. Jadi tahu karakternya dulu ya. Betul. Cerita karakternya. Iya. Oke, selanjutnya nih ada dari Irna. Gimana sih cara Kak Nabila manajemen stres kalau lagi ngurus anak? Ini juga tadi udah. Itu udah dijawab, itu karakter bisa juga sama. lagi. Nah iya, semua tentang karakter. Tentang karakter guys. Mungkin teman-teman dari sahabat muslim ada yang mau bertanya lagi, silahkan ditulis aja di komen komentar, nanti bakal aku bacain. Oke, nah ini sih aku mau satu pertanyaan lagi kali ya. Udah. Boleh. Udah. Ada lagi nggak yang nanya di sini? Lihat dulu. Ini apa ya? Oh nah ini Kak, ada pertanyaan baru. Cara tahu karakter calon pasangan gimana tuh Kak? Kalau nanya ke aku kan cara tahu karakternya adalah dengan tes Steven ya. Jadi dengan tes sidik jari di Steven itu bisa mengetahui mana sih belahan otak kamu yang aktif, yang itu tuh sebenarnya berpengaruh ke semuanya gitu, termasuk karakter kamu sehari-hari seperti apa, dari lahir seperti apa karakternya. Nah itu tuh dari situ ketahuan gitu. Jadi kalau nanya ke aku gimana cara tahu karakter calon pasangan, ya caranya tes Steven. Gitu. Bener banget. Bisa kita tes atau mungkin kita udah lama bersama gitu ya, jadi harusnya sama-sama tahu gitu ya. Iya. Cuman kan kalau itu kan butuh waktu yang lama ya. Cuman kalau tes TV kan cukup 1 jam aja gitu, nanti udah keluar hasilnya dan kamu udah tahu nih sampai ke dalam-dalamnya tuh seperti apa gitu loh. Iya. Gitu. Nah, tapi dicoba guys, nanti tes Steven. Tahu nih karakteristik orang-orang. Kalau mau tes gimana Kak? Bisa dengan Kak. Kalau apa? Kalau mau tes gimana? Mungkin tes Steven ya kali ya. Nah, kalau mau tes Steven gampang sih, tinggal cari promotor Steven atau cabang-cabang Steven terdekat itu bisa. Tuh. Itu ya, teman-teman. Bisa dicari promotornya. Nah, ada yang nanya lagi. Ada 2 lagi nih Kak. Kita babat aja ya. Apa tuh? Bagaimana cara Kakak menghadapi masalah dalam keluarga? Karena kan jiwa muda masih emosional. Jadi udah juga. Mungkin itu sebenarnya ya itu balik lagi ke karakter sih. Jadi kayak tahu ya karakternya pasangan tuh seperti apa gitu loh.
gitu. Jadi kita tahu bahasa cintanya pasangan tuh seperti apa, kalau dia ngambek kita apain gitu kan, kalau dia lebih seneng dipeluk atau diapresiasi atau dikasih hadiah gitu kan. Nah itu kan setiap orang beda-beda gitu. Nah itu caranya gitu. Jadi kalau ada konflik-konflik nanganinnya dari situ, komunikasinya disesuaikan. Oke. Nah, jadi itu tadi sebenarnya dia nanya kalau nggak mau tes gitu Kak, apa yang kalau harus nggak mau kita tes ya itu lakukan untuk tahu? ya, kalau nggak mau tes kan berarti ya kita tahu dari, kita lihat aja dia. Kalau aku cara gampangnya adalah lihat cara dia mentreatment ibunya dan keluarganya seperti apa. Yang paling utama ibunya. Kalau dia kasar sama ibunya misal gitu, oh berarti dia orangnya kasar. Kalau dia baik sama ibunya, oh berarti nanti kalau misalnya dia punya anak gitu, dia punya istri, insya Allah dia bakal baik gitu sama istri dan anak-anaknya. Karena ketika dia memuliakan seorang ibu gitu kan, itu tandanya dia juga biasanya memuliakan wanita gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya patokannya gimana cara dia mentreatment kedua orang tuanya gitu. Tuh teman-teman, benar banget sih, aku juga sering banget dengar kayak gitu. Untuk menilai seseorang kita lihat aja mereka memperlakukan keluarga seperti apa kayak gitu. Iya betul. Ada satu lagi nih Kak, terakhir mungkin ya. Biar bisa lebih tahu masalah parenting atau bekal mau berkeluarga, enaknya belajar dari mana dulu ya Kak? Biar bisa lebih tahu masalah parenting dan mau berkeluarga, enaknya belajar di mana? Belajar di mana-mana. Belajarnya di mana-mana. Maksudnya kalau cara simpelnya ya, kan itu masih sebenarnya kayak sekarang nih banyak lah akun-akun yang parenting gitu-gitu segala macam gitu kan. Atau bisa silaturahim ke orang-orang yang memang kamu percaya bahwa dia keluarganya keluarga yang baik gitu, kayak misalnya ya ketemu sama keluarga mana gitu kan, terus kamu lihat. Dan kalau aku caranya seperti itu ya, karena mencontohkan, jadi ngeliat oh gitu sisi baiknya diambil gitu kan. Jadi ngeliatnya gitu, terus ngeliat dari pengalaman kamu di keluarga seperti apa gitu kan, diambil baiknya, yang menurut kamu buruk dibuang gitu. Sama ya bisa kalau zaman sekarang untuk belajar tentang parenting banyak sih, maksudnya kayak yang ngajarin juga udah banyak kan akun-akun tentang parenting tuh gitu. Jadi insya Allah udah mudah sih sekarang untuk belajar parenting tuh. Makanya ya tinggal kitanya aja nih, mau usaha nggak nih untuk semangat belajar parenting atau tidak. Gitu. Oke. Nih Kak, ada satu lagi nih, tiba-tiba ada yang bertanya. Kita baca aja. Kak, cara jauhin orang yang sifatnya nggak suka dari orang yang sifatnya nggak disuka orang tua kita, namun dia nyaman bersama kita. Bagaimana caranya? Iya, gimana caranya ya? Kalau aku sih emang dari awal kan soalnya maksudnya aku nggak mau ngedeketin orang kalau dia belum bisa deket sama keluarga aku gitu. Kalau aku gitu kan. Dan kita, maksudnya kalau aku tuh bukan tipikal yang kayak coba dulu deh sama si ini gitu, nanti kenalin ke keluarga gitu. Aku bukan tipikal yang gitu. Jadi kalau emang kamu serius sama aku, kamu harus ketemu keluarga aku gitu. Dan biarkan ayah aku yang memutuskan. Jadi kalau memang kayak gitu, kalau menurut aku cara baik adalah komunikasikan gitu. Komunikasikan, bilang bahwa maaf, minta maaf bahwa keluarga aku kurang nyaman apa segala macam, dengan bahasa yang baik lah, dengan sesuai dengan bahasanya kamu yang baik gitu kan. Disampaikan aja, dikomunikasikan dengan baik. Karena kalau menurut aku menghilang tiba-tiba lah apa segala macem gitu kan, kalau menurut aku tuh kurang bagus sih, karena itu nanti kedepannya malah membuat kita dan si orang itu tidak dewasa gitu. Jadi sampaikan aja dengan baik dan kita bertumbuh dengan cara kita masing-masing. Kalau memang jodoh kan insya Allah pasti disatukan kembali gitu. Bener banget, kalau jodoh nggak kemana. Kalau jodoh nggak kemana. Betul. Apakah menjawab? Insya Allah ya teman-teman. Nah, tadi kita udah bacain juga nih pertanyaan dari teman-teman muslimah daily. Udah kerasa kita udah 1 jam. Iya loh. Ya seru banget. Seru banget nih. Apa ya? Aku sendiri juga dapat banyak inspirasi, dapat banyak insight banget. Jujur aku dapat banyak insight dari perbincangan malam ini sama Kak Nabila Jauda. Aku juga yakin sahabat muslimah di sini juga dapat banyak banget nih inspirasi, ilmu-ilmu yang udah kakak sampein. Pokoknya senang banget aku jadi apa ya? Pokoknya ngobrol sama aku senang banget hari ini kesempatannya.
Nah, aku mungkin mau sedikit kasih kesimpulan kali ya dari perbincangan kita hari ini. Dengan tema apa tadi, suka duka menjadi mama muda. Pasti banyak banget sukanya tadi yang kakak bilang. Happy banget jadi seorang mama muda tuh karena kita dikasih amanah gitu sama Allah yang pasti kita mampu. Kalau kita udah dikasih pasti kita mampu kan. Allah pasti ngasih kita amanah sesuai dengan apapun yang oke, nanti disimpan live-nya ya. Sesuai kemampuan kita gitu. Nah, dukanya juga pasti banyak banget, tapi itu semua balik lagi ke cara kita masing-masing dalam menanggapinya gitu. Kenapa kita harus banyak belajar, harus ikhlas, harus sabar. Nah, yang paling penting yang tadi sering banget di-mention itu, kita tahu nih karakteristik dari anak-anak kita, pasangan kita, gitu. Jadi dan diri kita yang paling penting. Oh iya, diri kita bener banget Kak. Diri kita nanti sama keluarga kita. Kita juga tahu bahasa cintanya, jadi kita bisa apa ya, ketika ada konflik gitu ya, kita jadi tahu gitu harus gimana sih menanggapi itu semua. Bener banget. Nah, mungkin Kak Bila ada closing statement gitu untuk sahabat muslimah nih yang ada di sini yang nonton kita hari ini. Iya. Jadi aku mau ngingetin aja bahwa menikah itu bukan masalah umur, tapi masalah siap. Dan nikah itu yang paling penting adalah karena ibadah untuk menyempurnakan ibadah kamu gitu, bukan karena ingin berlomba-lomba. Gitu aja dari aku. Bener banget. Yang baik diambil, yang buruk jangan ya. Betul. Nah, alhamdulillah nih kita udah mau menghabiskan 1 jam yang bermanfaat banget bagi aku dan teman-teman sahabat muslimah yang ada di sini. Dari sharing-sharing kakak, aku mengucapin makasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Nabila dan teman-teman sahabat muslimah juga yang udah nonton live streaming hari ini. Iya, makasih banyak Kak. Aku mau ngucapin tadi udah makasih, terus kayak semoga kakak dan keluarga dan sahabat muslimah juga nih yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah. Lagi di masa-masa yang kayak gini ya, agak rentan, jadi kita banyak-banyak berdoa, bersyukur, memohon ampun gitu ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya Kak Nabila. Iya, makasih banyak Kak Andi, Muslimah Daily sudah mau ngajak nih sharing bareng, dan semua sahabat Muslimah Daily juga makasih banyak ya yang udah nonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Bermanfaat banget hari ini, pokoknya produktif banget aku hari ini. Mantap. Ngobrol sama kakak. Oke. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Aku boleh foto dulu nggak Kak? Aku screenshot. Boleh. Gitu ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih banyak. Jazakallah. Iya, makasih banyak semuanya. Kak. Oke, kita end sekarang. Iya. Makasih Kak Nabila ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya.